Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini tentunya masih setia hadir di pagi hari ini. Dan untuk Anda pemirsa Opini, di pagi hari ini kita selalu himbau nih ya, apabila ingin berkendara pagi hari khususnya untuk mengejar jadwal mungkin jam masuk kerja, jam masuk sekolah, ataupun juga aktivitas yang lain, jangan pernah yang namanya buru-buru ya. Selalu utamakan keselamatan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau memang dirasa waktu kita tidak banyak di jalan atau takut ada kendala di jalan, berangkatlah lebih cepat, minimalnya 15 menit lebih cepat ya. Agar kenapa? Di jalan kita tidak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi. Kita sudah hati-hati, ternyata ada dari orang lain yang kurang hati-hati, atau juga kita yang kurang hati-hati, orang lain sudah hati-hati, orang lain yang akan mendapatkan akibatnya dari perbuatan kita yang kurang hati-hati. Utamakan keselamatan berkendara di jalan ya. Kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Ibu Yumi pagi hari ini. Nah, Ibu Yumi ini kan banyak juga nih bergerak di bidang-bidang kepemudaan. Yang juga saya dengar info-infonya juga Ibu Yumi ini pernah juga mengajak orang Bengkulu nih, bisa dikatakan pemain musik daerah, musisi daerah Bengkulu untuk main di Jakarta di nasional, bahkan diundang juga di TV swasta nasional juga, benar, dan juga di TVRI Jakarta juga pernah Bu ya, di Taman Mini Nasional. Taman Mini. Nah, itu kegiatan apa Bu? Itu kebetulan saya bekerja di kantor penghubung Lebong, misalnya untuk jadi PR, public relation, untuk jika ada kepala dinas dari Lebong untuk komunikasi ke pihak kementerian, kadang saya dilibatkan untuk ke mereka. Jadi karena saya lihat ini potensi saya majukan daerah saya, walaupun terlepas di Lebong belum ada Sarapal Anam pada saat itu 2014, saya pernah menjabat lurah kandang. Jadi saya pikir kenapa enggak warga saya kan atas nama Bengkulu juga. Benar. Nah, jadi dari stasiun Trans 7 waktu itu, lalu juga dari Taman Mini untuk diundang mereka, free semuanya, biaya nginap, biaya makan, transport itu dari provinsi, karena bukan dari Lebong, tapi ide itu saya, jadi mereka merasa dihargai karena pernah Sarapal Anam juara 1 dari keluaran kandang Pak. Nah gitu. Jadi saya termotivasi, kenapa enggak mereka reward untuk mereka, walaupun saya tidak menjabat lagi di lurah kandang, saya sudah di Lebong. Tampil di nasional di Jakarta. Ini pasti kebanggaan sekali untuk masyarakat di sana Bu ya, bermain Sarapal Anam. Seluruh anggota lebih kurang 30 orang Pak. Berangkat semuanya ditanggung jawab oleh pemerintah provinsi, dari akomodasinya semua dari provinsi gitu. Nah, balik lagi nih Bu, kenapa Ibu Yumi ini yang selalu ingin saya tanyakan kepada orang-orang seperti Ibu Yumi ini, kenapa kok mau ngurus ya dalam tanda kutip memikirkan itu semua, ngurus orang lain, harus berpikir di luar yang seharusnya gitu kan, dari Lebong, tapi Ibu berpikir wah ngundang Sarapal Anam ini bagus juga ini. Harus repot-repot berarti Ibu. Memang repot Pak, karena semuanya itu kan perlu, semua proses itu kan perlu waktu, anggaran. Tapi kita kesampingkan itu karena kita mau maju itu memang dipublish dulu. Nah, gitu kan. Betul. Kalau mereka tidak diajak ke Jakarta untuk dari penghargaan untuk mereka, mungkin mereka hanya merasa oh ini saya di Bengkulu aja, tapi dengan saya mengajak mereka, oh ada hasilnya, saya dapat juara, dapat penghargaan untuk tampil di Taman Mini yang disorot di media sana, itu betul. Segi positifnya gitu. Berarti memang jiwanya Ibu Yumi ini jiwa sosialnya sangat tinggi sekali. Ya, amin. Mau repot-repot mengurus itu semua, teringat dengan masyarakatnya, warganya yang dulu, padahal sudah lepas berarti tanggung jawab, saya udah pindah ke Lebong dan tugas di kantor penghubung Jakarta gitu. Pada saat berdinas di Jakarta. Dan akhirnya kembali lagi ke Lebong, membuat yayasan Pak. Iya itu ya Pak, benar. Ini luar biasa sekali Ibu Yumi ini. Padahal tanggung jawabnya juga luar biasa untuk keluarga, untuk anak-anak. Tapi Ibu Yumi mengesampingkan itu terlebih dahulu, berbuat untuk sosial. Dan sekarang ini Bu Yumi sudah kurang lebih 4 tahun yayasan Ibu Yumi berdiri. Nah, kalau hingga saat ini untuk proses legalitasnya udah sampai mana ini Bu? Nah, kalau untuk domisili kegiatan atau domisili lembaga tersebut dari tempat kelurahan desa udah ada. Tapi untuk legal formalnya untuk dinotariskan
kita belum sampai ke area sana karena tergantung SDM tadi. Oke. Kalau mereka memang banyak yang ke sosial dulu, mungkin udah terbentuk lebih legal formal, lebih Benar-benar. notaris. Tapi kalau mereka hanya misalnya ke ekonomi dulu karena sekarang sedang masa defisit gitu atau Betul. masa sedang susah transisi masalah keuangan, artinya kita stagnan. Oke. Gitu, ya. Oke, berarti memang sekarang lagi on proses loh, Bu. Iya, on proses, Karena iya. kalau sudah legalitas kan lebih enak lagi, Bu, Lebih ya? enak lagi Pak gitu, benar. karena dari pusat juga atau dari CSA perusahaan itu berani menghibahkan dana atau membantu kita kalau legal formal itu ada gitu. Oh, oke, benar. Jadi dengan CSR dari pihak swasta Iya, juga bisa berbuat lebih banyak lagi. Iya betul betul Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk di yayasan ini sendiri, Bu, ini sudah pernah mengajak para ibu-ibu ini untuk ikut pameran di mana aja? Ya, pernah untuk ikut bazar pameran di Bengkulu maupun di Jakarta, ataupun ada tamu-tamu luar yang memakai boka Iben yang punya kesan sejarah, itu kita tampilkan terus Pak dari anggota yayasan kita gitu. Oke. Nah, bagaimana nih respon dari ibu-ibu di sana, Iya. dari anggota yayasan Iya. itu begitu Ibu tawarkan, ayo kita ikut Iya. bazar. Iya, sangat positif. Namun terkendala dana tadi, karena mereka kan setiap mereka bekerja kalau bisa dihargai, karena mereka hidupnya di sana. Artinya apa? Semakin banyak konsumen untuk membeli produk mereka, artinya uang berputar ke kehidupan mereka. Betul. Tapi dengan kondisi sekarang, lalu juga mungkin bantuan perusahaan swasta juga belum melirik ke usaha ini. Jadi siapa yang perlu baru dijual. Jadi baru kebutuhan sehari-hari untuk kelayakan hidup hari ke hari gitu. Oh, Belum bisa oke. produktivitas sekali banyak gitu. Nah, kalau sampai sekarang, Bu, untuk bahan kerajinannya atau hasil kerajinannya Ya, ini ada apa aja, Bu? Ada bentuk boka Iben yang merupakan sejarah Lebong bahwa pada zaman dahulu untuk memecahkan masalah itu memang lewat boka Iben. Buka Iben namanya. Boka Iben itu artinya bakul dari bambu. Oke, bakul dari bambu. Iya, Oke. tempat sirih gitu. Jadi kalau permasalahan warga, perkawinan, cempalo, mulut atau apapun kalau dahulu dan sampai sekarang tuh tetap digunakan. Makanya itu bisa sustainable, berkelanjutan. Benar. Karena ada historinya Ada di sana. historisnya. Lalu juga untuk prasmanan juga dari bahan bambu. Lalu juga untuk kalau bisa sih desainnya lebih bagus lagi untuk figura-figura atau untuk plakat mungkin bawahnya dari bahan bambu. Benar. Jadi inovasi-inovasi itu yang saya maukan untuk sebagai konsultan desain itu untuk melibatkan para pengrajin tadi. Jadi kita punya Lebong punya brand sendiri loh. Betul, Ini betul. Lebong karena bambunya banyak, semua bambu digunakan misalnya kotak sampah dari bambu yang sudah benar. dimodif gitu. Betul. Jadi tidak ada lagi kotak sampah dari bahan plastik Iya, gitu, Bu, ya. karena sekarang kan sudah ada komunitas plastik loh. Betul. Artinya mereka karena plastik itu sistemnya penguraiannya itu perlu beratus tahun. Betul. Kalau daun kata bambu itu kan cepat. Artinya makanya ada komunitas itu untuk menjaga lingkungan tadi agar para pemuda dan acung nanti tidak terkontaminasi dengan zat-zat plastik itu yang bahkan mempengaruhi kehidupan mereka. Oke. Nah, berarti itulah tadi yang Ibu Yumi ini inginkan bahwa ada nanti konsultan untuk desain Iya, benar, yang membantu. Kita harus buat ini nih Iya, desainnya seperti benar, ini. iya, benar. Nah, berarti kalau sekarang yang mendesain itu semua Itu dari talenta ibu-ibu yang pengrajin lokal. Oke, kreativitas mereka, dan Bu, ya. tergantung juga usulan saya. Misalnya saya melihat di Lazada ada tas model bagus, saya serahkan kepada mereka, mereka buat. Artinya memang perlu edukasi terus menerus gitu. Oke, biar itu tadi, Bu, ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman, ya. Model-model sekarang seperti apa yang lagi hits. Iya benar itu. Oke. Iya. Nah, kalau dari range harganya, Bu, ini Iya. biasanya pemirsa TVRI Bengkulu kan bertanya-tanya nih, Iya. wah, ini kalau dari anyaman bambu ini Iya. pasti mahal Benar, atau seperti ya. apa, Bu? Nah kalau dari Lebong itu kebetulan yayasan kita tuh bergerak juga untuk menerima para order, misalnya orang pengorder. Artinya kalau harga buka Iben tuh 250.000. Tapi dengan nilai harga segitu itu sangat sangat pas karena dari pengolahan itu dari memotong bambu atau menyuruh orang membeli bambu lalu dikeringkan, dicat, perlu proses yang benar-benar handmade buatan tangan. Nah lalu perlu dicat juga berhari-hari, dijemur kembali. Artinya proses itu yang harganya mahal itu. Kalau bahan memang banyak, cuma proses untuk jadi bahan baku mentah menjadi barang jadi gitu. Oke, prosesnya itu yang mahal. Iya Bu, ya. gitu ya. Oke deh, pemirsa Opini, kita akan jeda lagi nih pemirsa, dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana. Setelah yang akan lewat berikut ini, obrolan pagi ini masih akan menemani Anda di pagi hari ini.